Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan buat video tentang quiz assignment, yaitu mata kuliah dari pemrograman jaringan 2. Dan di sini ada ketentuan dalam kuisnya. Yang pertama itu ada menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat diping dari NAC. Jadi di sini kita punya topologi seperti ini ya. Nanti kita bakal atur pada lab pinet kita sesuai dengan ketentuan yang pertama. Selanjutnya, melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Jadi, kita harus install syslog juga di sini. Lalu ada membuat script Python dengan menggunakan library Paramico. Dan di sini ada ketentuannya nih, mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Kalau ada jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Lalu ada membuat script Python tanpa Paramico untuk meringkas log seperti berikut. Nanti sepertinya lognya ini bakal kita ringkas sehingga tampilan ini mudah dibaca lah. Mungkin kita langsung saja lanjut untuk membuat topologinya di pinet. Pertama itu ada network dengan type-nya itu adalah NAT ya. Network ini gunanya untuk jaringan internet pada topologi ini. Lalu ada NAC. NAC ini kalian bisa, di node tepatnya di Docker.io. Docker.io. Lalu kita ganti nama jadi NAC. Dan untuk image-nya kita ganti Ubuntu ya. Setelah itu kita bakal atur thread-nya menjadi 3. Nah, nantinya saya akan jelaskan kenapa sih jadi 3. Lalu selanjutnya itu ada node dari Cisco IOL L2 switch. Klik sekali aja, lalu image-nya ini pilih yang 2019. Lalu save. Selanjutnya kita buat routernya, Cisco IOL L3 router. Dan langsung save aja. Selanjutnya kita bakal hubungkan perkabelannya nih biar mereka nyambung. Nah, di sini ada pilihan interface-nya. Kalau untuk network ke NAC sendiri saya pilih Ethernet 1 dikarenakan Ethernet 0 itu dipakai untuk manajemen, sedangkan Ethernet 2 dipakai buat menghubungkan ke switch-nya. Kalau kita lihat di topologinya. Jadi totalnya ada 3 Ethernet. Jadi ini alasan kenapa saya tadi Ethernetnya berubah menjadi 3. Kita langsung save. Selanjutnya dari NAC ke switch itu lewat Ethernet 2 ke Ethernet 0/0 switch. Dan selanjutnya switch ke router itu Ethernet 0/1 ke Ethernet 0/0 milik si routernya. Setelah tersambung semua, kita bakal mastiin nih sesuai ketentuan yang pertama, yaitu NAC-nya ini terhubung ke internet. Dengan cara sebelum dinyalakan kalian bisa edit dulu, di mana di Ethernet pertama yang nyambung ke networknya kita klik DHCP. Jadi kita pakai protokol DHCP biar langsung dapat IP dari internetnya di Ethernet 1. Setelah kita save, kita aktifkan semua nih. Setelah kita aktifkan, kita tunggu NAC-nya udah aktif. Coba kita langsung cek apakah dia ini sudah dapat IP DHCP-nya di Ethernet 1. Kalian bisa ifconfig buat ngelihat IP-nya udah masuk apa belum. Nah, di Ethernet 1 itu udah masuk ya, inet 10.0.137.176. Dengan subnet masknya itu ada /24. Dan ini merupakan IP DHCP yang kita minta tadi dari si networknya atau jaringannya. Kalau untuk ceknya apakah ini udah ada internet atau belum, kalian bisa ping google.com. Dan di sini berhasil ya,
ping Google-nya dengan tandanya itu 64 bytes from bla bla bla. Itu artinya berhasil. Kalau nggak berhasil, biasanya tuh kalau nggak destination unreachable, ya request timeout. Biasanya antara dua itu. Nah, di poin pertama tadi kan topologi udah, lalu akses jaringan internet udah. Jadi tinggal komunikasi network device-nya dengan ping ya. Berarti kita harus ngisi IP dari dua device yang ada di sini. Kita harus isi juga deh yang ada di NAT sini. NAT-nya harus kita isi juga IP-nya di Ethernet 2 yang arah ke arahnya switch. Kita harus konfigurasi, kita harus berikan IP pada Ethernet 2 tersebut. Nah, berikan IP-nya di mana? Di sini. Di edit, kalian bisa klik edit, lalu di Ethernet 2 itu kalian bisa kasihkan atau berikan IP-nya, yaitu terserah kalian ya. Kalau di sini saya 192.168.1.5/24. Jangan lupa /24 buat subnetnya. Di sini saya menggunakan IP kelas C. Lalu ketika kita sudah konfigurasi IP statiknya, kalian bisa klik OK atau save aja. Dan kita selanjutnya bakal konfigurasi di switch. Nah, di switch yang kita bakal konfigurasi itu ada di interface VLAN. Karena switch kan tempatnya VLAN, dan biasanya kita ngisinya dia di VLAN. Interface VLAN 1. Nah, kita isi IP address-nya 92.168.1.2. Saya berikan di 1.2 untuk VLAN-nya 0 dengan subnetnya 124. Jangan lupa shutdown dan kita klik end. Kalau kita show VLAN brief, apa yang terjadi? Kita bisa melihat list dari VLAN yang ada pada switch-nya, yaitu ada VLAN 1 aja ternyata dengan nama default, dengan statusnya itu aktif, dan dalamnya itu ada port Ethernet 0/0, 0/1, 0/2, dan 0/3. Pokoknya mereka ini ada VLAN 1. Sehingga Ethernet 0/0 dan 0/1 ini sama-sama di VLAN 1. Lalu selanjutnya kita bakal konfigurasi di routernya. Kita isi IP address juga nih. Configure terminal. Lalu Ethernet 0/0 ya. 0/0. Aduh, salah. Lalu isi IP address-nya 192.168.1.1. Lalu subnetnya 0. Enter. Jangan lupa shutdown biar portnya itu statusnya up terus. Lalu EN, lalu WR. Oh iya, lupa WR tadi di ini. Di switch-nya lupa WR. Nah, biar konfigurasinya tuh tersimpan, nggak hilang-hilang. Kalau gini berarti kita tinggal ping ya, buat ngebuktiin bahwa dari NAC ini bisa diping nggak si switch sama si routernya. Ping switch dulu, karena kalau switch nggak bisa diping, otomatis routernya ikut nggak bisa juga. Titik 2. Enter. Destination unreachable. Sebenarnya ada masalah dalam ngepingnya, kita Ctrl C. Coba kita matiin dari si dockernya. Siapa tahu konfigurasinya masih belum masuk gitu ya. Kalau kita matiin dulu, kita matiin dulu nih ya. Kita hidupin. Lalu kita coba kita tutup dulu deh tab ininya biar gak kebanyakan. Udah. Kita coba ping lagi dari NAC-nya. Ping 192.168.1.2. Ini IP dari VLAN switch-nya. Dan nyambung ya ternyata. Berhasil. Berarti emang harus di restart dulu ketika sehabis melakukan konfigurasi seperti IP statik yang ada di NAT-nya tadi. Kalau switch berhasil kita ping, selanjutnya kita bakal ping ke routernya. Router itu 1.1, berarti enter.
Nah, routernya juga bisa tersambung atau bisa di-ping dari NAC, yang artinya mereka ini saling terhubung. Switch, router itu saling terhubung ke NAC-nya. Berarti poin pertama sudah clear, sudah kita konfigurasi atau sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya nih kita bakal konfigurasi instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Nah, berarti kita bakal installnya di NAC ya. Aduh, acak-acakan topologinya. NAC. Untuk menginstal dari si syslognya kita perlu update dulu. apt min-get update, enter. Nah, tunggu sebentar, otomatis dia bakal ngupdate OS yang ada dalam NAC-nya ya. Dan setelah kita update, barulah kita install paket dari si syslog yang bakal kita gunakan nanti. apt min-get install syslog min-ng. Oh, sorry, kurang y sepertinya di sini. min-y baru enter. Nah, ini kita tunggu lagi, dia bakal install paket yang syslog min-ng tadi. Sebentar, saya cek apakah masih merekam. Tes. Oh iya. Ini lagi loading juga buat install syslognya. 2 menitan lah, kurang lebih 1 menit 2 menit. Nah, bentar lagi selesai nih. Nah, sudah selesai, sudah kita install syslognya. Namun masih ada yang perlu kita konfigurasi lebih lanjut nih, yaitu kita harus buat directory dari log remote-nya, yaitu dengan cara mkdir min p var log baru remote. Kita bakal buat directory remote di dalam var log. Nah, setelah kita buat, kita bakal konfigurasi dari syslog min-ng conf-nya tadi. File tersebut bakal kita konfigurasi nih dengan cara kita masuk ke file tersebut, filenya dulu maksudnya /etc/sys log min-ng typo sys log min-ng .conf kalau nggak salah ya. Nah, benar, kurang lebih isinya tuh seperti ini. File-file yang harus kita konfigurasi itu ada di sini. Nantinya kita bakal nambahin sesuatu di bawah sini. Nah, di sini nih kurang lebih. Nah, nambahin ini kok. Tulisan ini pada file tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini ya tulisannya. Source SNET UDP IP 0000 port 514, kurang lebih buat ngaktifin port 514. Lalu destination DL-nya dia tuh menuju file remote di dalam file log di dalam file underscore log file underscore al.log di dalam remote, di dalam directory remote. Lalu di dalam log itu kan ada remote baru filenya gitu, kurang lebih destinationnya di situ. Berarti nanti log-log kita bakal disimpan semuanya di file /alog dari directory yang tadi kita buat tuh. Gitu, kurang lebih gitu ya. Maaf kalau ngejelasinnya agak belibet. Ctrl X Y enter.
Setelah kita konfigurasi file syslog min_ng nya, kita bakal menjalankan syslog tersebut. Perintahnya agak panjang, yaitu syslog min_ng min_f arahin ke file syslognya, syslog min_ng /syslog min_ng. Aduh, typo tuh. Titik conf lalu min_p /var /run /sys log min_ng titik pid spasi dan n, enter. Oh, nih sepertinya ada error di sini, yaitu error creating PID file var root. Oh lah, ada typo sepertinya, maaf ya. Sini saya typo, yaitu rap ya, harusnya run. Tadi ngebug malahan. Kita ulangin lagi. Sorry. min_f /etc/sys log min_ng /sys log min_ng titik conf min_p /var /run /sys log min_ng. Ini agak ngebug, tapi tetap lanjut aja karena ini cuman tampilannya doang. Enter. Nah, setelah kita enter, dia bakal ngeluarin output seperti ini ya, 2712. Kurang lebih ini tuh isi log dari isi log lah. Isi lognya kurang lebih seperti itu, kalau nggak salah. Setelah kita lakukan running, kita bakal lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengaktifkan syslog pada router dan juga switchnya. Pertama kita ke router dulu. Kalau lihat sini, inaktif ya. Close aja, kita buka lagi. Nah, pada router kita bakal lakukan konfigurasi untuk mengaktifkan syslognya. Konfigurasi terminal dulu. Setelah itu, service timestamp log date time msc. Ini tinggal saya tap aja ya. Kalian kalau misal agak lupa sama perintahnya, itu bisa di tap untuk ngelengkapi dari kalimatnya tersebut atau dari perintahnya tersebut. Lalu logging origin ID hostname. Lalu selanjutnya kita bakal logging dengan IP dari NAC addressnya. Oh iya, di sini udah kita isi belum ya? Ntar, jangan-jangan belum diisi. Oh udah. Sorry lupa. Logging 192.168.1.5 255.255.255.0. Nah, ngelihat IP NAC address-nya di mana sih? Di Ethernet 2 atau IP static yang tadi kalian setting buat NAC. Nah, nanti saya tunjukin. Aduh, ada yang salah nih. Benar. Kenapa subnet masnya saya ikutin? Dan ini kurang host ya. Sorry, ngeblank. Kirain tadi ngisi IP address CLI. Maaf. Transport UDP port 514. Di sini kita bakal aktifin port UDP 514. Enter. Nah, setelah aktif kita bakal login trap informational. Enter. N lalu WR. Setelah kita save,
kita bakal coba konfigurasi yang ada di switch kali ini. Sama ya konfigurasinya sama yang di router. Konfigur terminal dulu, lalu ke service, time, long, date time, ms, login, origin, id, hostname, login, host, kita kasih IP-nya, IPC Docker-nya, IP NAC-nya, lalu transport, UDP, port 514, enter, lalu logging, trap, informational, enter, lalu terakhir kita N, selanjutnya kita bakal WR untuk menyimpan konfigurasi yang ada pada switch-nya. Setelah kita lakukan 2 konfigurasi pada device tersebut, kita bakal cek lagi nih di NAC-nya. Nah, untuk perintah ngecek log yang sudah kita lakukan, kita tuh bisa gunain tail. Jadi tail tuh buat ngecek perintah log yang tadi kita gunakan, yang tadi kita konfigurasikan. Tail f/var/log/remote kita arahin ke file _al.log-nya, karena kan log-log semuanya tuh bakal disimpan di al-log ya, al.log. Sedangkan tail tuh kan buat ngelihat, kalau nggak salah buat ngelihat 10 terakhir apa 5 terakhir dari isi filenya gitu. Kita enter. Nah, di sini udah ada keterangannya nih. Kayak di switch nih, di perangkat switch kita ngelakuin apa aja. Kayak configure from console. Ya sih, tadi kita configure console, terus configure dari console gitu maksudnya. Terus di sini nih ada, nah di sini nih hal yang barusan kita lakukan pada switch itu adalah mengaktifkan port 514, dan di sini lognya itu udah tercantum ya, dan sudah terkirim gitu, sudah bisa dilihat. Di routernya juga sama. Di sini kita tadi kan sebelum di switch kita kan lakukan pengaktifan tersebut pada router port 514 nih. Kalian bisa baca port 514 started CLI initiated, yang artinya itu sudah aktif ya, port 514 yang tadi kita sudah aktifkan di 2 perangkat switch dan juga router gitu kurang lebih. Berarti kalau kita lihat poin kedua sudah kita selesaikan nih, instalasi syslog dan juga merekam log perubahan. Untuk yang selanjutnya itu kita bakal ngebuat script Python menggunakan library Paramiko dengan ketentuan mengaktifkan dan nonaktifkan semua interface pada router maupun switch, kecuali interface yang terhubung ke NAT. Jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, kalau interface-nya itu aktif, maka bakal dimatiin atau dinonaktifin. Langsung saja kita buat. Sebelum masuk ke Python, script Python, karena kan script Python ini bakal dijalani di NAC. Nah, NAC ini butuh remote ke switch dan router. Jadi kita bakal gunakan protokol SSH agar lebih aman ya tentunya, dan juga bisa mengakses dari switch dan router lewat NAC. Jadi kita konfigurasi SSH pada switch-nya terlebih dahulu. Nah, di sini switch kita masuk ke configure terminal. Di sini kita bakal enable secret dulu deh. Kita aktifin password enable-nya itu 12345 dengan hostname-nya ganti S1 dan IP domain name. Jadi butuh ya, kalau SS1 sangat butuh IP domain name buat kayak pintunya lah, pintu dia. IP domainnya kita namain Rizky. Lalu username itu kalau nggak salah paling enak tuh Rizky aja lagi ya. Rizky dengan secret passwordnya itu 123.
Nah, udah jadi. Sekarang kita tinggal crypto key generate RSA modulus 1024. Nah, setelah itu kita bakal aktifkan SSH-nya di line VT04. Nah, dalam line VT04 ini kita bakal login lokal dulu. Saya itu bakal aktifkan transport input SSH karena kita bakal pakai SSH. Setelah itu kita exit, lalu end, lalu WR. Jangan lupa untuk save konfigurasi tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal konfigurasi. Jangan langsung konfigurasi. Kita bakal coba login SSH-nya dulu deh di Nets. Kita bakal ke SSH switch kan, berarti switch tadi namanya Rizky, username-nya dengan IP 192.168.1.2. Enter. Yes, kalian bisa ketik yes di sini. Nah, dia minta password SSH. Password SSH itu yang sebelahnya username 123. Nah, masukkan ke S1-nya, tinggal kita enable, lalu masukkan password enable-nya 1345 dan aktif deh. Kita sudah berhasil masuk ke S1 lewat NAC dengan protokol SSH. Selanjutnya kita bakal konfigurasi pada router. Nah, untuk konfigurasi SSH-nya, kalian tuh harus pastiin dulu ping-nya tuh benar-benar terhubung. Jika kalian ngeping terhubung, ya otomatis SSH-nya juga bisa. Tapi kalau ping antar perangkatnya nggak bisa, ya SSH-nya nggak bisa login juga. Lalu kita ke echo interface, enable secret dulu. Secret 12345. Lalu selanjutnya sabar, kita keluar aja. Udah, lalu kesini lagi. Lalu masuk config ya. Username. Kita atur hostname dulu gak sih? Tapi di switch kayaknya kita nggak atur hostname ya. Satu, lalu IP, domain name-nya kasih Rizky aja lagi, IP domain name-nya. Lalu username-nya ini Rizky BF dengan password SSH-nya 123 juga. Lalu baru kita generate RSA key-nya ya. RSA modulus 1024. Nah, sudah aktif. Yang selanjutnya kita bakal aktifkan transport input SSH-nya ya. 04, lalu login lokal, lalu transport input SSH, lalu selanjutnya kita exit dulu karena kita bakal masukkan IP SSH version 2. Sepertinya di S1 tadi kita lupa ya. Saya lupa, sorry. Lalu WR. Tapi walaupun lupa bisa SSH. Ya nggak apa-apa, kita tambahkan aja. Configure terminal. Nah, sudah. Sekarang kita bakal kenapa nih? Wait and hold. Aduh, ada update lagi. Kita bakal ngejar waktunya. Tadi nyampe mana? Nah, kita bakal cek lagi nih, tel lagi. Enggak, sorry. Kita bakal login ke routernya kali ini. Apakah bisa SSH yang barusan kita setting di router? Bisa ya kayaknya. Iya bisa, beneran.
enable 1 2 3 4 5 enter. Nah, cocok, bisa masuk SSH nya. Jadi sekarang kita tinggal cek tail apakah ada. Nah, barusan dibilang ada sepertinya, dan di sini ada keterangannya nih, SSH enable pada router yang barusan kita konfigurasi. Kenapa router semua? Karena sepertinya si perintah tail ini tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 tail itu ngambil 10 isi terakhir dari file al.log gitu kurang lebih. Makanya si switch-nya nggak ikut terambil gitu. Dan ini log buat SSH enable si router sudah masuk dalam file al_log tadi. Dan langkah kedua tadi kan udah clear kan, dan kita sudah buat SSH buat masukin script Python-nya. Sekarang kita tinggal masukin script Python-nya ke dalam NAC-nya. Nanti NAC-nya bakal ngerunning yang di dalam script-nya itu kan bakal mencoba mengkoneksikan dengan SSH router dan juga switch. Jadi data-data dengan SSH router dan switch ini kita sertakan dalam script Python-nya. Yang pertama ini ada interface.py. Kenapa saya nama interface? Karena ya di ketentuannya itu kan kebanyakan menyangkut interface, kayak nanti aktifin, lalu cek kalau aktif misalnya ya dipatiin, kalau terhubung ke NAS nggak boleh disenggol, maksudnya harus tetap aktif gitu. Langsung saja kita ke ini, apa sih namanya, NAC-nya, lalu nano, kita namain interface PY kan tadi, interface.py. Nah, kita salin saja langsung di sini. Kita ctrl+x, y, enter. Selanjutnya kita langsung running aja nih. Apakah berhasil scriptnya? Untuk ngerunningnya tuh Python 3. Nah, otomatis dia bakal mencoba mengkoneksikan ke router terlebih dahulu ya. Kalau kita baca di sini connecting to router. Dan ini udah berhasil masuk ke routernya. Lalu di sini dia menampilkan interface brief sebelum dia konfigurasi. Dia bakal menunjukin interface apa aja nih yang aktif atau yang tidak aktif. Sebentar. Nah, ini kan udah selesai nih ya. Kalau kita lihat di sini di perintah pertamanya dia bakal show IP interface brief sebelum dia konfigurasi lebih lanjut. Jadi ditampilkan sini @0/0 ini hidup atau up ya, karena dia terhubung langsung ke NAS ya, punyanya si router. Sedangkan 0/1, 0/2, 0/3 ini kan apa sih namanya, nggak terhubung ke NAC, tapi kok tetap up. Jadi sama si scriptnya dia bakal meng-skip Ethernet 0/0 karena terhubung ke NAS, lalu sisanya bakal disable atau disabling atau dimatikan lah portnya. Ethernet 0/1, 0/2, 0/3 ini bakal dimatikan. Nih, kalian bisa lihat track dari perintahnya yaitu shutdown. Awal mula dia masuk ke Ethernet 0/1, lalu memerintahkan shutdown, lalu N, lalu dengan cepat berpindah ke Ethernet 0/2, ya masuk nih interface Ethernet 0/2, lalu shutdown, lalu N, selanjutnya ketiga, dan seterusnya begitu. Sehingga setelah dia konfigurasi, scriptnya konfigurasi, dia bakal tampilkan informasi terbaru dari status interface-nya yang sudah dikonfigurasi ini. Kayak Ethernet 0/1 jadi down, sampai 3 itu jadi down semua ya. Kecuali Ethernet 0/0 karena dia terhubung dengan NAC. Selanjutnya di S1 ini kalian bisa lihat tuh scriptnya melakukan hal yang sama. Pertama bakal mencoba mengkoneksikan ke S2-nya dengan protokol SSH, lalu bakal masuk dan bakal menampilkan interface awal yang belum dikonfigurasi sama sekali. Yang dimana yang di sini kan yang dipakai itu Ethernet 0/1 sama 0/0 yang dipakai. 0/2, 0/3 itu nggak dipakai. Jadi kalau statusnya up berarti bakal dimatiin. Tuh. Nih kalau misalnya kalian bisa lihat di sini. Nah nih, dia bakal mengkonfigurasi Ethernet 0/2 sama Ethernet 0/3 di shutdown sama scriptnya.
lalu bakal menampilkan status interface yang baru seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi clear ya untuk poin berikut. Sekarang tinggal poin terakhir, yaitu membuat script Python tanpa Paramiko untuk meringkas log seperti berikut. Jadi lognya ini bakal dirapihin lebih lanjut. Kalau kita lihat log kita sekarang tuh lumayan susah buat dibaca. Nih, tuh lumayan susah buat dibaca ya. Jadi kita bakal mengubah tampilan log tersebut menjadi user friendly lah buat dibaca. Kita ke Sublime Text, ini sudah membuat kodenya. Jadi tinggal di copy paste. Kita beri nama kali ini syslog .py, lalu pastekan, lalu Ctrl X, Y, enter. Nah, baru kita running script tersebut, enter. Nah, ini langsung keluar ya. Jumlah config 9, event up-nya nggak ada, dan event down-nya Ethernet 01, 02, 03 ini merupakan yang statusnya down gitu. Mungkin kita bakal coba di router terlebih dahulu. Kita bakal tes nih apakah berpengaruh. Kita bisa dilihat nih tuh kayak jumlah config-nya 9. Kalau kita ke router lalu kita menyalakan salah satu interface-nya, harusnya config-nya nambah menjadi 10 ya. Kita interface brief dulu biar saya bisa ngelihat interface mana yang lagi mati. Interface 1 dari si routernya kita bakal hidupin nih. Berarti langsung ke configure terminal, lalu interface Ethernet 0/1, lalu dalam sini kita bakal shutdown ya, lalu langsung N aja dan jangan lupa WR. Nah, apakah log tersebut bakal masuk ke NAC atau tidak? Kita bakal lihat nih. Terakhir dicatatnya jangan lupa dihafalin juga nih ya. 20, 21, 30. Oh iya, tapi ini beda sama jam sekarang. Jam sekarang tuh 323 IM. Kayaknya ini jam waktu buat Amerika Serikatnya ya. Nah, kita running lagi. Dan jumlah config-nya berubah. Kalian bisa lihat menjadi 10, lalu event up-nya 2 dengan interface yang barusan saya up, yaitu interface Ethernet 0/1 milik si router dengan status up-nya 2. Kenapa 2? Kalian bisa lihat di sini kalau kita show interface brief di status dan juga protokolnya nih, dua-duanya up ya, artinya status up-nya ada 2 gitu. Lalu interface down-nya ini masih ada Ethernet 0/1 1 kali, Ethernet 0/2 2 kali, Ethernet 0/3 2 kali. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini kedetek ya. Ethernet yang barusan kita nyalain. Oh, sorry, event down-nya ini maksudnya Ethernet yang pernah mati gitu. Ethernet yang pernah mati itu pertama Ethernet 01 ini matinya sebanyak 1 kali ya, pokoknya si router. Lalu Ethernet 02 ini matinya sebanyak 2 kali. Lalu Ethernet 03 ini matinya sebanyak 2 kali. Jadi kalau ditotalin ada 5 Ethernet yang tadi mati di topologi ini tuh. Terakhir dicatatnya juga berubah jamnya menjadi 20, 23, 16 ya. Sepertinya cukup ya kan? Oh ya, cukup. Coba kita baca lagi ketentuan sisanya ya. Ya sudah. Error, down. Seperti PDF-nya, sepertinya untuk video hands-on kali ini sudah selesai. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.